Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang validitas ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang validitas berdasarkan Standards for Educational and Psychological Testing. Ya, ini hasil kolaborasi antara APA, AERA sama NCME ya. Agar video tidak terlalu panjang ya, maka presentasi ini saya kurangi durasinya ya, kurangi beberapa slide ya untuk agar lebih pendek ya durasinya. Untuk versi lengkapnya dari slide yang panjang ya, saya sampaikan bentuk PDF saja. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, silakan langsung merujuk ke the standards ya. Juga mohon koreksiannya ya jika ada interpretasi saya yang kurang tepat gitu ya. Oke, kita mulai saja. Jadi ini edisi ketiga ya, the Standards for Educational and Psychological Testing. Ya, sering kali cuma disebut the standards gitu. Jadi seperti saya sampaikan lagi tadi, ini gabungan dari AERA, APA sama NCME ya, hasil kerja mereka. Nah, tujuannya adalah untuk jadi mereka ingin menyediakan kriteria untuk pengembangan dan evaluasi tes gitu ya. Jadi sebagai standar yang bisa digunakan untuk penelitiannya, juga terkait panduan untuk mengukur validitas dari interpretasi skor tes ya. Jadi ini yang bagian bab pertama mereka itu terkait validitas itu. Nah, jadi validitas itu menurut the standards itu adalah sejauh mana bukti dan teori itu mendukung interpretasi skor tes ya. Jadi kuncinya di interpretasi skor tes untuk tujuan penggunaan tes tersebut. Nah, ini mungkin masih agak terlalu konseptual gitu ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian sebenarnya ini sudah ada ringkasan gitu ya dari Prof. Azwar gitu ya. Jadi ada pergeseran makna dari validitas gitu ya, yang awalnya itu validitas itu dikonsepsikan sebagai karakteristik yang dimiliki oleh tes gitu ya. Apakah sebuah tes itu akurat mengukur apa yang hendak diukur gitu ya. Kemudian bergeser ke karakteristik skor tes ya, bukan karakteristik tes lagi tapi skor tes ya. Setelah itu kita mendapatkan skor tes, jadi bukan atribut yang dimiliki oleh tes gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah validitas itu adalah interpretasi dari skor tes gitu ya. Jadi fokus validitasnya tidak pada skor atau pada item tes, melainkan pada kesimpulan yang dihasilkan ya. Kesimpulan yang dihasilkan oleh tes tersebut gitu ya. Nah, apa yang harus didukung oleh bukti itu bukanlah skor tes, melainkan interpretasi dari skor tes itu. Nah, validasi interpretasi skor tes. Jadi proses validasi ini akan melibatkan akumulasi bukti yang relevan ya. Jadi disediakan bukti-bukti untuk menyediakan dasar ilmiah bagi interpretasi skor. Nah, yang dievaluasi adalah interpretasi skor ya, sekali lagi apakah sesuai tujuan tes atau tidak gitu ya, bukan semata evaluasi tes tersebut. Nah, ini sepertinya ini masih belum jelas ya, akan kita perjelas lagi ya dengan contoh-contoh ya. Nah, jadi misalnya ketika skor tes itu diinterpretasi ya lebih dari satu ya, misalnya tes itu digunakan untuk mendeskripsikan kondisi partisipan saat ini, dan ini yang pertama. Yang kedua, memprediksi tentang luaran di masa depan ya. Nah, ini berarti setiap interpretasi skor tersebut harus divalidasi. Jadi validasinya tidak hanya satu ya, skor tes terkait skor tes itu, tetapi
skor tes itu nanti mau diinterpretasi atau digunakan untuk tujuan apa. Nah, itu yang divalidasi adalah itu, tujuan-tujuan itu ya. Kalau tujuannya ada 3, ada 4 ya, berarti masing-masing interpretasi skor tes itu harus divalidasi. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan ya untuk mengevaluasi ya apakah tes itu mengukur konstruk dengan tepat ya, tidak kelebihan atau tidak kekurangan, yaitu dua hal ini harus diperhatikan adalah konstruk under representation ya atau konstruk defisiensi ya, kemudian yang kedua konstruk irrelevant variance ya atau konstruk contamination. Nah, kita akan bahas satu demi satu ya. Nah, jadi konstruk under representation itu adalah kondisi tes gagal melibatkan satu ya, atau lebih aspek penting dari konstruk. Nah, jadinya karena dia gagal melibatkan salah satu komponennya, jadi makna dari skor tes itu berkurang ya dari tujuan ukurnya. Nah, contohnya sebuah tes itu under representation ya karena hanya mengukur reaksi fisiologis saja gitu ya. Sementara ada reaksi emosional, kognitif dan situasi lain yang tidak terukur gitu. Nah, contoh lain ketika tes pemahaman bacaan itu mengukur kemampuan anak untuk membaca dan memahami cerita, tapi teks soalnya itu tidak beragam gitu ya, dan tidak sesuai dengan tipe buku yang sering dibaca oleh anak itu. Nah, ini adalah konstruk under representation. Nah, selanjutnya konstruk irrelevance itu terjadi ketika skor tes terpengaruh oleh proses di luar konstruk tujuan ukur gitu ya. Nah, contohnya adalah pada tes pemahaman bacaan tadi. Nah, bahan bacaan di luar level pemahaman anak ya, bisa seperti itu karena terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, kemudian familiaritas dengan materi tes ya, ada yang tesnya itu spesifik ke materi-materi yang tidak sesuai khusus gitu ya, khusus. Ada yang misalnya lebih ke arah tumbuh-tumbuhan ya, botani gitu ya, dibanding yang bidang yang lain gitu ya. Jadi anak-anak sebagian itu tidak familiar dengan materi itu gitu. Kemudian tes membutuhkan kemampuan menulis untuk menjawab. Nah, padahal tadi kan dia pemahaman bacaan, jadi sebenarnya dia paham itu, tapi dia tidak bisa menulis dengan baik sehingga responnya itu tidak sesuai dengan konstruk ya, itu yang ingin diukur ya. Jadi pemahaman bacaan itu tadi gitu. Oke. Nah, jadi the standard ini memandang validitas itu tidak seperti istilah-istilah sebelumnya gitu ya, yang sebelumnya kita tahu ya, seperti content validity, predictive validity ya, construct validity, namun lebih ke arah jenis-jenis bukti gitu ya, jenis-jenis buktinya apa gitu. Nah, ada 5 jenis bukti ini ya, sumber-sumber bukti validitas. Ada evidence based on test content ya, based on response processes, based on internal structure, based on relation to other variables, dan based on consequences of testing. Nah, ini akan kita bahas satu demi satu. Nah, evidence based on test content ya, sebenarnya ini sebenarnya mirip ya dengan validitas isi ya. Ini adalah
bukti ini digunakan untuk menunjukkan bahwa isi dari tes, yaitu item, tugas, pertanyaan, kata kunci, dan sebagainya itu berhubungan dengan konstruk yang ingin diukur. Ya, misalnya tes ujian matematika itu tidak boleh memiliki item atau kriteria yang mengukur topik yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran tersebut. Ya, logis ya ini ya. Jadi guru tuh bisa menyusun ya semacam blueprint gitu ya, rincian dari konstruk yang hendak diukur ya. Nah kemudian juga pada high stake exam itu bisa melibatkan review dari panel ahli gitu ya, untuk menjamin bahwa isi dari tes itu sudah lengkap ya sesuai konstruk yang hendak diukur. Nah, yang kedua, evidence based on response processes ya. Jadi, ini adalah kesesuaian antara konstruk dengan performa atau respon yang secara nyata dilakukan oleh partisipan. Jadi, partisipan itu akan diharapkan melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Proses respon partisipan ini bisa dievaluasi melalui analisis teori atau analisis empiris gitu. Jadi, contohnya gini, sebuah tes itu bertujuan mengukur mathematical reasoning ya. Nah, perlu dievaluasi apakah memang peserta tes itu secara nyata melakukan proses reasoning itu gitu ya. Ataukah hanya dia menggunakan rumus ya untuk menyelesaikan soal-soal itu gitu. Jadi tidak melalui proses yang diharapkan itu berlangsung ya, proses reasoning itu gitu. Nah, ini cara membuktikannya bagaimana itu kita bisa melakukan analisis data dari peserta tes gitu ya. Jadi kita melakukan semacam FGD ya, bertanya pada peserta tes gitu ya terkait strategi mereka itu atau respon mereka terhadap item tes itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian juga bisa mendokumentasikan proses performa atau respon peserta tes ya. Jadi, kalau dalam tugas menulis itu ada catatan draft ya. Kalau terekam secara elektronik misalnya diambil dari Elo gitu ya. Draft pertama, kedua, ketiga gitu ya. Ada juga yang model menggunakan eye tracker gitu ya. Ada seperti ini untuk kasus-kasus khusus ya. Kemudian juga asesmen dari observer atau expert ya terkait performa dari peserta tes gitu. Nah, selanjutnya evidence based on internal structure. Nah, ini mirip dengan validitas konstruk ya ini sebenarnya ya. Jadi bukti ini menunjukkan bahwa harus ada hubungan antara skor pada item ya dengan konstruk yang hendak diukur. Jadi misalnya materi tes metode penelitian kuantitatif ya, skor pada materi survei ya harus saling berkorelasi ya, dan skor pada materi eksperimen itu harus saling berkorelasi. Nah, bisa melakukan item level analysis ya, EFA atau CFA ya. Nah, selanjutnya evidence based on relation to other variables. Jadi ini bukti validitas yang berasal dari adanya korelasi skor konstruk pada sebuah tes dengan skor dari tes lain yang mengukur konstruk yang sama gitu ya. Pada konstruk yang sama dia berkorelasi ya. Namun tidak ada korelasi dengan skor tes lain yang mengukur konstruk yang berbeda ya. Nah, contoh skor tes kemampuan matematika harus berkorelasi dengan tes lain yang mengukur kemampuan matematika gitu ya. Dan tidak berkorelasi dengan tes lain, tes yang mengukur konstruk lain seperti tes pemahaman bacaan. Nah, kemudian yang terakhir evidence based on consequences of testing ya. Jadi
Bukti validitas ini mendeskripsikan sejauh mana konsekuensi yang direncanakan dari skor tes tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan tes ya. Jadi misalnya konsekuensi yang direncanakan dari ujian nasional itu adalah adanya deskripsi tentang pencapaian kompetensi siswa sesuai standar kompetensi lulusan ya. Nah, bukti-bukti itu harus dikumpulkan untuk menentukan bahwa skor ujian nasional ini memang menggambarkan kompetensi siswa secara tepat gitu ya. Nah, ini jadi selain apa juga ada konsekuensi yang direncanakan, ada juga konsekuensi yang tidak direncanakan gitu ya. Jadi yang biasanya tuh negatif. Nah, seperti pada kasus UN ini hanya berfokus pada mata pelajaran yang diujikan gitu ya. Nah kajian-kajian ini bisa untuk digunakan untuk proses antisipasi gitu ya, antisipasi yang proaktif gitu ya. Walaupun tidak semuanya bisa dihilangkan gitu. Nah, baik itu saja. Silakan selalu merujuk ke sumber yang digunakan ya untuk pemahaman yang lebih lengkap ya. Baik itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.